ibuku, kekasih dan kekasih, lebih mahal dari roh dan darahku. Ya, kita sama-sama tahu lah nasib si Jonas Blue. Perkenalkan, saya Sarah Ibrahim. Saya baru menjadi orang percaya 5 tahun yang lalu saat saya berusia 22 tahun. Belum telat untuk terima Yesus, tapi saya berpesan untuk anak muda, orang Kristen dari lahir untuk tetap percaya Yesus, yakin sepenuhnya bahwa Yesus adalah juru selamat, dan jangan sekalipun meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan cari pasangan yang beda iman. Cinta itu harus seiman, nggak harus seumuran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan cari pasangan yang beda iman. Cinta itu harus seiman, nggak harus seumuran. Terima kasih. Pemain MU nggak kenal tempat melawak terus. Naik perahu di waktu pagi, tidaklah lupa mencari ikan. Apakah aku tak tampan lagi, sampai teganya engkau duakan. Tengah kuburan ketemu peri, mengajak minum dan makan labu. Kusimpan duka di dalam hati, saat ku dapat cinta palsumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rahasia Alif, Pendeta Sapiudin Birahi kali ini betul-betul menangis dan tiba-tiba mengingat ibu kandungnya. Entah apa yang dia rasakan, kita pun tidak tahu. Tetapi kita juga kadang merasa kasihan melihat air matanya yang begitu sembab mengingat ibunya, tapi mungkin bukan ibunya yang diingat, tetapi karena si Sarah Ayu sekarang sudah ditunggangi oleh si Febri. Nah, sahabat One Villa, di sini saya sengaja tampilkan adegan-adegan sekitar yang terjadi sekitar 9 tahun yang lalu, yaitu si Sarah Ayu, istri Sapiudin Birahi, ketika masih keluar kata-kata manis dari mulutnya itu. Dia mengatakan bahwa menikah itu yang penting seiman, umur tidak penting. Jadi dia mengatakan barusan seperti itu. Ya, itu adalah kata-kata yang dulu sebelum dia mengenal Febri. Setelah mengenal Febri dan titiknya dapat berdiri tidak seperti si Sapiudin, ternyata dia pindah ke lain hati. Kalau saja seandainya video ini ditangkap oleh si Sapiudin Birahi, ditemukan oleh Sapiudin Birahi, saya yakin Sapiudin Birahi nanti itu akan membuat video yang menampilkan tangisannya yang jauh lebih menggelikan lagi. Saya bersyukur kepada Tuhan telah memilih saya menjadi anaknya dan pengikutnya. Dan saya bersyukur juga Tuhan telah menempat saya untuk menjadi istri seorang napi. Ini nikmat yang luar biasa bagi saya. Banyak orang berpikir ini sesuatu yang memalukan, tapi saya percaya firman Tuhan mengatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Seorang suami yang dipenjara, yang lebih berat beban itu adalah seorang istri. Karena saya sudah merasakannya, kita kepikiran suami di dalam penjara, entah dia dipukul atau enggak, kita kan nggak tahu di dalam penjara. Tapi saya berpesan untuk para istri yang di luar sana yang suaminya masih dalam, harus tetap mengandalkan Tuhan, jangan pernah putus asa dan tetap berjuang dan setia kepada suami kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan setia kepada suami kita. Mana nih puan semunyuk nih yang songong kemarin? Jadi ceritanya Sarah Ayu ini ketika baru saja murtad, dia itu mengatakan bahwa baru saja mengenal Tuhan. Dan kemudian dari mulut manisnya itu keluar ajakan agar setia kepada suaminya. Tapi sekali lagi itu adalah dulu, sebelum tahu bahwa barang milik si Febri jauh lebih menegangkan. Jadi kalau lagi dengerin Oten itu sedang promosi, penjual kecap dan penjual jamu di Pasar Loa itu kadang kalah sama mereka itu. Seolah-olah mereka itu memiliki konsep yang jauh dan lebih super daripada konsep-konsep agama yang lain. Tetapi ketika kita tahu bahwa mereka mengenal sesuatu yang kelihatan lebih ganteng, kelihatan lebih muda, si Udin yang sudah tua ditinggal sama si Sarayu. Saat ini sedang banyak mengalami penderitaan dan tantangan ya di dalam kekristenan.
Kira-kira apa pendapat Ibu, tips-tips apa yang harus mereka lakukan supaya kita bisa bertahan sampai akhir? Pertama, jangan panik saat masalah datang. Kedua, jangan pernah takut karena janji firman Tuhan, Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Ketiga, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena di dalam Roma 8 ayat 35, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya pedang sekalipun tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Kedua, saya ingin bertanya mengenai bagaimana wanita-wanita Kristen bisa tetap juga bertahan di dalam rumah tangga kalau ada persoalan, ada keputusasaan mungkin di dalam menghadapi mengurus anak-anak atau suami. Kira-kira apa tips Ibu sebagai wanita yang sudah mengalami banyak cobaan di dalam rumah tangga, mungkin dalam pernikahan? Kira-kira apa yang Ibu bisa berikan semangat apa gitu? Jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu pada Tuhan Yesus, tetap setia menjalani proses ini karena di balik masalah ini ada berkat kalau kita setia pada suami kita. Di dalam Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang tahan dalam penderitaan. Jadi berbahagialah orang yang tahan dalam cobaan. Berbahagialah orang yang tahan dalam cobaan. Karena kita kalau bahagia, Tuhan pun senang, Tuhan akan memberi kita jalan keluar. Oke. Ibu Sarah Ayu baru saja melaunching buku baru yang berjudul Hatiku Terpikat Mengikuti Yesus. Jadi kalau teman-teman bisa membeli buku ini, sangat bagus sekali, sangat menjadi berkat. Apalagi saya sudah baca buku ini dan memang betul apa yang Ibu alami adalah satu pengalaman yang unik bersama dengan Tuhan. Nah, sahabat Iwan Villa, ternyata Sarah Ayu, istri Sapiuddin Birahi ini, walaupun kita tidak pernah tahu dia itu pernah mengenyam pendidikan di mana, dia itu juga bisa menciptakan buku, menulis buku. Jadi tidak kalah sama pendeta MUM kemarin ya. Jadi pendeta MUM kemarin itu ceritanya karena dia itu terlalu bangga lulus dari S1, S2, dan S3-nya itu menempuh pendidikan di luar negeri dan sedang masih berlangsung. Entah pendidikannya dia itu hadir di kampus atau hanya ikut daring saja, kita nggak tahu ya. Tetapi pendeta MUM kemarin itu dengan bangganya dia mengatakan bahwa saya menulis buku setebal ini, tebalnya sekitar 10.000 berapa begitu katanya kan. Ternyata Sarah Ayu juga tidak kalah, dia juga bisa menciptakan buku. Jadi seseorang itu tidak perlu sombong seperti pendeta MUM kemarin ya, bahwa untuk menciptakan buku tidak perlu lulusan dari S2 ataupun S3. Seorang Sarah Ayu pun yang seorang pesundal itu juga bisa menulis buku. Nah, sahabat Iwan Villa, berikut ini adalah sebuah tangisan Sapiuddin Birahi yang sepertinya memang kepalanya itu sekarang sedang mulai menceli atau boleh dibilang sedang gila. Kelihatan goblok ya kan. Sitil habaib ya habibah ya habibah ya aghla min ruhi wad dami ya haniya wa kulli katibah. Haleluya. Itu lagu yang saya hafal waktu saya kecil. Wahai Tuhan kekasih, ibuku, kekasih dan kekasih, lebih mahal dari roh dan darahku. Lembut Engkau, semuanya kebaikan dari Engkau. Itulah lagu tentang ibu. Ibu dalam bahasa Arab. Karena dari ibulah semuanya itu menjadi indah. Ini parahnya.